Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat kita masih bisa berthalabul ilm, nikmat kita masih bisa melakukan aktivitas yang baik, dan nikmat kita masih diberikannya kesempatan untuk hidup dalam kondisi beriman kepada Allah, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, kekuatan untuk bisa pandai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita melalui dengan cara kita belajar, menuntut ilmu. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan bagi Nabi kita yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, demikian juga umatnya yang konsisten di dalam mempelajari, di dalam mengamalkan dan menjaga sunnah-sunnahnya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tajwid yang berkaitan dengan hukum nun, sukun, dan tanwin. Pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang bagian-bagian yang terdapat pada hukum nun, sukun, dan tanwin. Di antaranya adalah ada hukum idhar, kemudian yang kedua ada idgham, di mana idgham di sini terbagi menjadi dua, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga ada iqlab, yang keempat adalah al-ikhfa. Nah, insyaallah kita akan bahas satu persatu. Dan terakhir kita sudah selesai membahas poin pertama, yaitu hukum al-izhar, di mana bagi teman-teman atau ikhwah sekalian yang belum sempat mempelajari tentang hukum izhar ini, sudah saya share yang sudah ada di YouTube tentang hukum izhar. Selanjutnya mari kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang bagian poin yang kedua, yaitu al-idgham. Bismillah. Baik. Ini sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan al-idgham. Perlu kita ketahui di sini idgham secara bahasa, al-idghamu secara bahasa artinya adalah meleburkan, Kemudian atau ulama katakan al-idkhalu, yaitu memasukkan. Sedangkan bi gunnah itu artinya adalah dengan dengung. Gunnah sendiri artinya adalah dengung. Atau dengan kata lain ditahan, karena huruf-huruf gunnah ini umumnya adalah ditahan. Nah, secara istilah idgham bi gunnah adalah apabila nun sukun atau tanwin, an, in, un, ini tanwin, apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf ya, nun, mim, dan waw, atau disingkat yanmu, maka cara bacanya dileburkan dan ditahan dua harokat. Saya jelaskan dulu di sini agar bisa lebih dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan idgham bi gunnah, hurufnya ini ada 4, ya, nun, mim, dan waw. Maksudnya yaitu apabila nun sukun atau tanwin, yaitu salah satu tanwin nih, bertemu salah satu huruf idgham ini, kita katakan ini huruf idgham, hanya 4 huruf idgham bi gunnah, maka cara bacanya adalah suara nun sukun atau bacaan nun sukun ini
dileburkan dan ditahan. Ini melebur kepada huruf yang ada di hadapannya, entah huruf ya atau nun atau mim atau waw. Jadi karena kita yang kita bahas di sini adalah kaitan tentang hukum nun sukun atau tanwin. Ini akan terus ketemu, terus. Makanya di sini ahsannya lebih baik bagi teman-teman sekalian, ikhwat sekalian, ini dihafal, ya. Kalau mau lebih cepat dan lebih terasa mudah, itu harus kita hafalkan sedikit kok. Nah, nanti kalau udah hafal ini baru kita masuk ke sini, yaitu urutannya. Insya Allah akan sangat mudah sekali, ya. Nah, sekarang contohnya kita masuk ke contoh. Di sini ada huruf ini huruf idghamnya ya, huruf idghamnya ya, nun, mim dan waw. Ini maksudnya adalah nun sukun, barisan nun sukun semua ini. Sedangkan di sini hukum tanwin. Nah, kita mulai dari nun sukun bertemu ya di sini, ya. Nah, ini nun sukun bertemu ya, maka dia adalah hukum idgham. Cara bacanya gimana? Dileburkan. Dileburkan apanya? Nih, nun sukunnya. Nun sukun dileburkan kepada huruf yang kedua, sehingga istilah mudahnya nun ini dianggap tidak dibaca, ya, seakan tidak dibaca. Jadi kita masukkan langsung, yang kita baca langsung ke huruf yang berikutnya, huruf ya. Jadi famai langsung masuk kepada huruf yang kedua dan ditahan. Ingat, di sini idgham bigunnah itu harus ditahan 2 harokat. Bukan hanya dileburkannya saja. Kadang masih banyak di antara saudara-saudara kita nih yang dia lalai di sini, yaitu malah tidak ditahan. Harusnya ditahan 2 harokat. Apa itu harokat? Harokat itu maksudnya adalah ketukan atau lamanya atau penahanan istilahnya. Makanya di sini diistilahkan ditahan. Ya. Nah, di sini kita baca misalnya faman ya'mal. Nah, ini kurang lebih adalah 2 harokat. 2 harokat artinya 2 ketukan. Pada ketukan yang ketiga, kalau misalnya kita pakai ketukan ketiga itu kita udah masuk kepada huruf yang berikutnya akan dibaca. Misalnya kita baca ini, kalau misalnya pakai ketukan ya, faman ya'mal. Jadi pada ketukan ketiga kita udah masuk ke huruf ya. Faman ya'mal. Jadi seakan nun ini tidak dibaca. Jadi langsung kepada huruf kedua, tapi sebagai tanda bahwa di sini ada nun yang dimasukkan ke huruf ya yang dileburkan, maka tandanya harus ditahan 2 harokat. Ya. Jadi faman ya'mal. Nah, mungkin ikhwas sekalian bisa tirukan di rumah ya. Baik, sekarang kita masuk ke tanwin, yaitu tanwin bertemu huruf ya. Ini juga idgham ya. Ketemu huruf ya harus kita masukkan kepada huruf kedua dan ditahan di sini. Kullu yajri. Kalau misalnya kita pakai ketukan, kullu yajri, kullu yajri ya. Baik. Sekarang kita masuk ke yaitu huruf yang kedua, nun ya. Yaitu nun sukun bertemu nun. Nah, ini nun sukun bertemu huruf nun. Maka ini juga idgham. Maka kita baca min nutfah. Ini afwan, ini tidak ada tasdid sebetulnya, ini kesalahan penulisan. Min nutfah. Kalau kita pakai ketukan misalnya min nutfah. Jadi pada ketukan ketiga kita udah jalan. Min nutfah ya. Berikutnya tanwin ya. Tanwin bertemu huruf nun ya. Nun ini huruf idgham. Ingat, setelah nun sukun atau tanwin ya, kaidahnya gitu. Setelah nun sukun atau tanwin di hadapannya ada huruf apa? Kalau ketemu huruf na berarti idgham. Ketemu ya berarti idgham. Ketemu ma berarti idgham ya. Ketemu waw juga adalah idgham. Nah, ketemu huruf ha, nah, itu adalah izhar, harus dibaca jelas, tidak boleh diidghamkan. Baik, kita baca contohnya. Yauma idzin nadhirah, yauma idzin nadhirah.
Sekarang nun sukun bertemu mim, ya. Ini juga idgham. Mim masad. Sekali lagi, kalau misal pakai ketukan mim masad. Nah, jadi mim masad, ya. Berikutnya radiyatan marudiyah. Sekali lagi radiyatan marudiyah, ya. Kemudian ketemu wawu, nun sukun atau tanwin bertemu wawu. Di sini nun sukun bertemu wawu. Ya, kaidahnya kita idghamkan, kita masukkan ke huruf wawu. Kita tahan 2 harokat. Min waraihim. Kalau misalnya pakai ketukan min waraihim. Dan perlu diingat teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, kalau misalnya ketukan ini bukan berarti ketika kita tiap mau baca selalu pakai ketukan, tidak. Ini hanya kaidah thoriqoh, ya, cara saja, cara untuk mengukur lamanya penahanan harokat tersebut. Adapun ketika kita membaca Al-Quran, apalagi dalam sholat, nggak mungkin kita pakai ketukan-ketukan seperti itu. Nah, itu tidak benar, ya. Maksudnya ketukan di sini adalah untuk mengukur, untuk latihan, untuk belajar, ya, belajar mengukur penahanan di dalam harokat tersebut. Adapun kalau sudah terbiasa, nggak usah pakai pukulan lagi, kita sudah pakai insting, ya. Insya Allah sudah kita bisa ukur. Min waraihim. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang tanwin, ya, tanwin bertemu wawu. Wa fakihatan wa abba. Sekali lagi. Wa fakihatan wa abba. Taib, ini ikhwas sekalian adalah hukum idgham bigunnah, ya. Maka diharapkan untuk tolong ini dihafalkan. Ya, nanti di pertemuan berikutnya kita coba tes kembali apakah apa yang kita sudah jelaskan ini masih ingat di pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, di sini ada pengecualian yang ingin saya sampaikan, bahwa ada huruf-huruf atau yang dikecualikan, ya, lafaz-lafaz yang dikecualikan. Bacaan yang dikecualikan itu adalah qinwanun, kemudian bunyanun, sinwanun, dan ad-dunya. Ini lafaz-lafaz ini walaupun secara kaidah ini ada nun sukun bertemu wawu, ya. Nun sukun bertemu wawu, harusnya kan idgham, ya. Di sini para ulama menjelaskan bahwa di sini adalah termasuk kata yang dikecualikan, dan dia masuk kategori izhar mutlak. Kita baca sebagaimana halnya huruf izhar, karena ini adalah lafaz-lafaz yang dikecualikan, kata-kata yang dikecualikan. Kenapa kok dikecualikan? Khaufan minal iltibasi bil mudha'af, yaitu takut, ya, takut tertukar dengan kalimat mudha'af, ya. Mudha'af itu yaitu huruf ganda, ya, penggandaan huruf maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi gampang saja, hurufnya cuman ini saja yang termasuk idhar mutlak. Bacanya tidak usah ditahan, ya. Sebagaimana halnya izhar saja kita baca. Qinwanun, bunyanun, sinwanun, ad-dunya, ya. Insyaallah bisa diulang-ulang saja kalau misalnya ada pembahasan yang belum begitu dipahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu, ya, serta kemudahan bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.